Halo teman-teman remaja Katolik semua. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu di dalam penyertaan Tuhan. Jangan lupa juga untuk selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Pada hari ini kita akan bersama-sama melihat kembali pengalaman hidup kita sehari-hari terkait dengan apakah kita sudah saling mengasihi dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu marilah kita bersama-sama menggali itu semua dalam proses dinamika pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rafael Bagasdika Pratama. Saya mahasiswa dari SD KIP Widya Yuwana. Teman-teman semua, marilah sebelum proses dinamika ini dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucapkan syukur kepadamu atas segala anugerah yang kami terima selama ini. Engkau berikan kami kesehatan sehingga kami dapat berkumpul bersama-sama di sini untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, sekarang kami akan belajar secara bersama-sama dan juga berbagi pengalaman bersama mengenai pengalaman kasih yang telah kami lakukan selama ini. Kami mohon hadirlah di tengah-tengah kami agar Engkau melindungi kegiatan kami dari awal hingga akhir nanti. Ini semua kami memanjatkan dengan perantaraan nama-Mu demi Kristus Tuhan kami. Amin. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, ada yang tahu apa itu kasih? Kasih merupakan sebuah hal yang sering kita jumpai di dalam berbagai hal yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai dengan 17, Yesus memberikan sebuah perintah yang selalu Ia sebut-sebut, yaitu memberi perintah untuk saling mengasihi sesama manusia. Kristus terlebih dahulu mengasihi kita. Setiap orang-orang yang hidup di dalam kasih Allah berarti dia sudah meyakini serta menerima kasih Allah di dalam hidupnya. Maka dengan itu kita juga dituntut untuk selalu mensyukuri segala hal tersebut dengan kasih yang kita miliki. Namun kasih membutuhkan hati yang tulus dan menuntut pengorbanan yang tidak segampang yang kita bayangkan. Namun kita perlu meneladani Kristus agar bisa melakukan semua itu dengan ikhlas. Teman-teman yang terkasih di dalam Kristus, kasih sendiri merupakan Yesus itu sendiri. Kasih tidak dapat dipisahkan dari Yesus Kristus. Kasih bukanlah sebuah karakter ataupun sifat dari Yesus, melainkan kasih adalah sesuatu yang ada pada diri Yesus dari sebelum dunia diciptakan. Artinya, setiap segala tindakan dan perbuatan Yesus didasari atas kasih. Kasih pun memiliki berbagai pengertian. Mulai dari kasih adalah perintah, kasih adalah pilihan, kasih itu adalah tindakan, kasih adalah komitmen. Kasih adalah perintah untuk selalu mengasihi sesama.
kita mungkin tidak selalu dapat mengendalikan emosi kita, dan Tuhan tidak selalu dapat memerintahkan kita untuk melakukan segalanya. Teman-teman yang terkasih di dalam Kristus, mengasihi adalah pilihan. Kita diberi pilihan untuk mengasihi atau tidak. Kitalah yang memilih mencintai orang lain, sama seperti Tuhan yang memilih kita untuk mengasihi kita. Kasih itu adalah tindakan, yaitu setiap hari Tuhan menyediakan kesempatan supaya kita bisa menunjukkan kasih ke semua orang di sekitar kita. Hanya kitalah yang suka abai dan terlalu sibuk dengan diri kita sendiri. Apakah teman-teman pernah berpikir seenggaknya lebih dulu menanyakan kabar orang lain? Pernahkah teman-teman tergerak ingin menyapa seseorang terlebih dahulu atau ingin membantu orang lain ketika mereka nampak sedang kesulitan? Ada banyak dari kita yang melewatkan kesempatan itu karena kita terlalu egois. Dan yang terakhir, kasih adalah komitmen yaitu hubungan kita dengan Tuhan, yang sangat dipengaruhi oleh hubungan kita dengan orang lain. Kalau kita berkomitmen untuk mengasihi dan tetap mengasihi orang lain, maka kasih yang kita punya itu menyatu dengan kasih Tuhan. Marilah teman-teman, setelah kita menyimak dan mendengarkan apa itu kasih, marilah kita hening sejenak untuk berpikir, apakah teman-teman semua pernah melakukan kasih ataupun menebarkan cinta kasih kepada sesama dalam kehidupan teman-teman sehari-hari? Marilah kita hening sejenak. Dari pengalaman teman-teman yang terkait kasih itu tadi, mari kita cermati perasaan apa saja yang muncul dalam hati teman-teman. Apakah yang teman-teman maknai dari ajaran kasih yang teman-teman pahami? Dari pemahaman tersebut, apa gambaran dalam diri teman-teman sudah menunjukkan sifat mengarah ke dalam cinta kasih? Apakah teman-teman memiliki pengalaman di mana teman-teman berbuat kasih kepada sesama dan Tuhan? Silakan direnungkan dan dijawab di dalam hati saja. Setiap pribadi memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Ada yang sudah melaksanakan kasih kepada sesama, ada juga yang belum melaksanakan kasih kepada sesama maupun kepada Tuhan. Maka perlu disadari bahwa kita harus berbuat kasih kepada sesama dan kepada Tuhan. Teman-teman yang terkasih, marilah kita sekarang berrefleksi secara bersama-sama dan menggali perasaan-perasaan yang muncul dari pengalaman teman-teman tadi. Kita mau melihat kembali pengalaman kita pada saat kita menghadapi hilangnya kekuatan kita. Dan hal apa yang kita lakukan dalam menghadapi hal tersebut.
Mari kita bersama-sama melihat lebih dalam lagi tentang itu semua. Bagaimana sikap teman-teman saat merasakan bahwa diri teman-teman sekalian telah berbuat kasih ataupun tidak berbuat kasih kepada sesama dan Tuhan? Ketika teman-teman mendapatkan sebuah masalah dari teman, apakah teman-teman merasakan kasih dari Tuhan? Setelah melakukan perbuatan kasih tersebut, apa yang teman-teman rasakan dalam hidup teman-teman semua? Silahkan direnungkan dan dijawab di dalam hati. Teman-teman yang terkasih, sekarang kita hidup di zaman modern. Kasih Kristus sendiri berasal dari cinta Tuhan dengan anak-anaknya, Yesus Kristus. Yesus tinggal di dalam Bapa dan Bapa di dalam Yesus. Hubungan antara Bapa dan anak di mana anaknya, Yesus Kristus, hidup dalam Bapa. Kemudian dihitung dengan kasih ayahnya kepada anaknya. Hubungan romantis bahwa ia adalah Tuhan yang mencadangkan Yesus di dunia. Dalam pembatalannya, Yesus membahagiakan cintanya dengan dia penderitaan dan taat kepada kematian. Kesetiaan kanak-kanak itu yang menerima Allah dan kasih Allah Bapa yang kemudian memberikan keselamatan bagi manusia. Begitu juga dengan kita haruslah juga mengikuti ajaran yang sesuai dengan Yesus Kristus ajarkan kepada kita. Oleh karena itu kita memerlukan sikap yang bisa mencerminkan kasih itu yang dicerminkan oleh sikap Tuhan Yesus Kristus. Baiklah teman-teman yang terkasih di dalam Kristus, mari pada kesempatan ini kita semakin menyadari bahwa kasih yang kita alami selama ini sesungguhnya adalah ajaran atau sebuah perbuatan yang kita alami selama ini sesungguhnya adalah sebuah ajaran atau sebuah perbuatan yang mengarah ke sifat Yesus Kristus. Sekarang mari kita memahami dan menggali firman Allah lewat bacaan kitab suci yang diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai dengan 17. Seperti Bapa yang mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang kudengar dari Bapa-Ku.
bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seseorang akan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Teman-teman yang terkasih di dalam Kristus, setelah kita membaca juga mendengarkan firman Tuhan, saya memiliki pertanyaan pendalaman untuk kalian semua. Yang pertama, apa yang teman-teman pahami tentang bacaan Yohanes bab 15 ayat 9 sampai dengan 17? Pertanyaan yang kedua, apa yang mau Allah sampaikan kepada kita lewat bacaan Yohanes bab 15 ayat 9 sampai dengan 17? Dan yang ketiga, perbuatan kasih apa saja yang bisa diambil dari bacaan Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai dengan 17? Yang terakhir, apakah kehidupan kita selama ini sudah seturut dengan kehendak Allah dan firman Allah? Teman-teman yang terkasih di dalam Kristus, di dalam bacaan Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai dengan 17, Yesus memberikan kita perintah untuk saling mengasihi. Tuhan Yesus terlebih dahulu telah mengasihi kita. Setiap orang yang hidup di dalam kasih Allah berarti dia meyakini dan mensyukuri kasih Allah yang telah ia terima selama ini. Seturut dengan itu, kita juga dituntut untuk meneladani kasih Allah tersebut dengan mengasihi sesama. Melakukan kasih memang tidaklah semudah mengatakan dan tidak seindah mengungkapkannya. Namun kasih membutuhkan hati yang tulus dan menuntut pengorbanan yang bukan segampang yang kita bayangkan. Yesus mengajarkan kasih yang sesungguhnya, yaitu kasih yang tidak memiliki syarat. Kasih yang tidak memiliki syarat ini bukan sebuah gerakan hari yang lahir dari perasaan, melainkan dari gerakan kehendak yang ini dipilih dengan secara sengaja dilakukan. Kasih yang berhubungan dengan ketaatan dan komitmen, dan tidak selalu dengan perasaan dan emosi. Mengasihi seorang adalah menaati Tuhan dan perintahnya demi kebaikan orang lain, mengupayakan berkat dan keuntungan orang lain untuk jangka panjang. Sikap seperti inilah yang semestinya dimiliki setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Di tengah hari-hari dan situasi seperti ini, manusia memiliki kehidupan egois, ingin menang sendiri, dan lain-lain. Melalui program yang disiarkan di televisi, hampir semua kesan menyoroti korupsi, tidak kekerasan, pembunuhan, pemerkosaan, perselingkuhan, perceraian, suntikan dalam penyediaan bantuan langsung, hati nurani untuk sementara pada target yang tidak merata, dan lain-lain. Kebanyakan orang sekarang kehilangan hati nurani untuk berbuat baik. Selain itu, apa yang disebut cinta seolah-olah itu ketidaktahuan, dan itu hanya terbatas pada kucing. Kondisi ini telah menjadi kenyataan yang kami hadapi. Apa yang bisa kita raih dari kasih? Maka dari itu, haruslah senantiasa
tetap hidup di dalam kasih Allah dan menjadi pelaku kasih untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, agar kita memperoleh berkat dan sukacita daripadanya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Teman-teman yang terkasih di dalam Kristus, kita telah bersama-sama mempelajari apa yang telah disabdakan Allah kepada kita tentang bagaimana perbuatan kasih yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Oleh karena itu, marilah kita melihat kembali dalam kehidupan kita tentang hubungan bacaan tadi dengan pengalaman hidup kita. Pengalaman baru apa yang teman-teman dapatkan setelah membaca dan mendalami firman Tuhan tentang hidup, tentang kasih? Setelah kita belajar dan mendalami secara bersama-sama tentang Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 9 sampai dengan 17, kita sudah berproses bersama-sama, dan niat-niat apa saja yang teman-teman ingin bangun dan teman-teman lakukan dalam kehidupan teman-teman ke depannya. Silakan dijawab dalam hati dan direnungkan. Setelah kita secara bersama-sama mendalami tentang kasih, maka apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, mari kita pikirkan bersama-sama saat ini, kira-kira apa yang harus saya perbuat dalam kehidupan saya hingga di masa mendatang saya dapat menyikapi hal-hal yang berhubungan dengan kasih ini. Silahkan teman-teman pikirkan dan teman-teman renungkan, kira-kira apa saja niat teman-teman yang ingin teman-teman lakukan yang berhubungan dengan kasih di dalam kehidupan teman-teman semua. Silahkan dipikirkan dan direnungkan. Jika sudah, marilah kita tutup pertemuan pembinaan iman rekat ini. Semoga dengan pembinaan rekat ini teman-teman semua dapat semakin memahami apa itu kasih, dan teman-teman semakin mampu juga semakin bisa menebarkan kasih kepada sesama dan juga memberikan kasih kepada Tuhan yang telah menyelamatkan hidup kita ini dari dosa. Semoga teman-teman juga semakin mampu dan semakin bisa untuk menerapkan kasih di dalam kehidupan teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita tutup pembinaan iman rekat ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di dalam kegiatan kami pada hari ini. Terima kasih Bapa, kami boleh belajar dan berbagi pengalaman dengan teman-teman kami untuk dapat semakin mengenal Engkau. Tuhan, kami sekarang akan menyelesaikan acara kami. Berkatilah segala kegiatan kami selanjutnya supaya dapat dilindungi oleh Engkau, dan kami semua semakin mampu untuk meneladan kasih-Mu.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman semua.